Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau kupas tuntas bab 4 dari buku Primal Intelligence-nya Angus Fletcher. Topiknya, ini sesuatu yang sering kita anggap remeh, padahal penting banget. Common sense atau akal sehat. Iya, akal sehat, sesuatu yang kayaknya semua orang punya, tapi ternyata, dalam juga ya pembahasannya di buku ini. Betul, sumber kita ya bab itu tadi, dan pandangannya menarik banget loh. Akal sehat itu katanya bukan cuma logika biasa. Oh ya? Jadi beda ya sama logika murni? Iya, katanya ini kemampuan unik manusia yang bahkan AI paling canggih pun belum punya. Nah, kita mau coba gali nih, apa sih intinya? Terus gimana cara kerjanya di otak kita? Oke. Dan yang penting, gimana kita bisa melatihnya biar lebih, lebih tajam gitu di dunia yang serba nggak pasti ini. Nanti kita lihat contoh dari Ben Franklin sampai investor zaman now. Menarik, menarik. Anda mungkin pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya anak kecil kadang kelihatan lebih masuk akal gitu kalau hadapi situasi baru dibanding katakanlah superkomputer? Nah, iya, itu pertanyaan bagus. Bab ini coba kasih jawaban dan akarnya itu ternyata cara kerja alami otak kita. Yuk kita bedah bareng deh. Oke, siap. Kita mulai dari cerita pembuka di bab ini deh. Ada seorang investor saham, pemilih saham lah istilahnya, yang jago banget. Sukses besar, kaya raya. Hmm, Tapi pas mau pensiun, dia pusing. Susah banget cari pengganti. Dia ndak cuma cari orang pinter analisis data, tapi yang punya akal sehat yang setara. akal sehat yang gimana tuh maksudnya? Kemampuan intuitif gitu. Buat tahu kapan harus bertahan sama rencana yang lagi jalan bagus, dan kapan harus cepat-cepat pindah kalau ada peluang lebih oke. Logika doang, katanya, terlalu kaku. Ah, oke. Terlalu terikat sama tren masa lalu mungkin ya. Nah, itu dia. Kalau menurut buku ini, definisi akal sehat itu simple tapi fundamental. Kemampuan buat tahu kapan kita nggak tahu. Wah, oke. Tahu kapan kita nggak tahu. Ya, ini yang bedain manusia, bahkan anak kecil, sama AI. Anak kecil kan ragu tuh kalau masuk rumah baru atau ketemu orang asing. Kenapa? Karena mereka sadar akan ketidaktahuan mereka. Masuk akal, masuk akal. Sementara AI kayak ChatGPT gitu, kalau ditanya sesuatu di luar data latihannya, dia nggak punya kesadaran itu. Dia nggak sadar kalau dia nggak tahu. Akibatnya, Iya, dia bisa ngarang jawaban aja gitu berdasarkan pola data yang dia punya. Kelihatannya sih tahu, padahal lagi ngarang bebas aja. istilahnya halusinasi AI itu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Dan ini nyambung nih sama cara otak kita berpikir dalam cerita yang dibahas di bab-bab sebelumnya. Hmm, Kemampuan deteksi unknown unknowns, hal tak diketahui yang kita nggak sadar, kita nggak tahu, ini muncul pas otak kita lagi susah nih cari alasan why yang kuat buat apa yang kita lihat. atau gimana? Atau pas berbagi kemungkinan masa depan, what ifs, skenario bagaimana jika, yang kita bayangin jadi saling nabrak gitu. Nah, pas itulah alarm internal kita bunyi. Tepat sekali. Jadi, fungsi inti akal sehat itu sebenarnya melacak kebaruan. Atau kalau di buku ini disebutnya volatilitas dalam lingkungan kita. Volatilitas, oke. Ketidakpastian gitu ya. Iya, makin tinggi ketidakpastiannya, makin besar kemungkinan aturan atau rencana kita yang sekarang ini udah nggak relevan lagi. Ini kayak ngasih peringatan, awas, ada info penting yang kamu lewatkan. Terus peringatan itu ngapain? Ya bisa memicu imajinasi kita buat cari rencana baru, atau bahkan bikin kita ganti rencana cepet banget. Responsif jadinya. Unik ya, fungsi yang awalnya kayak negatif, bikin kita ragu, malah bisa jadi positif. Kalau akal sehat kita nggak bunyi alarmnya, itu artinya apa? Artinya volatilitas rendah. Situasinya kita kenal. Itu lampu hijau buat kita percaya diri maju pakai rencana yang udah terbukti. Beda dong sama AI yang selalu cari verifikasi dari data. Beda banget. Otak kita justru cenderung nyari falsifikasi, nyari tanda-tanda tak terduga. Keputusan manusia itu pada dasarnya hemat informasi. Nggak perlu data seabrek buat bertindak kalau nggak ada sinyal bahaya dari akal sehat kita. Menarik. Kenapa ini penting buat kita pahami sih? Nah, ini penting. Karena sistem pendidikan dan dunia kerja modern kan sering banget ngajarin kita mikir kayak komputer ya. Maksudnya? Kumpulin data sebanyak-banyaknya, analisis yang dalam banget, baru bertindak kalau udah yakin 100%. Padahal, ini justru ngelawan sifat alami kita yang punya kecenderungan buat bertindak. Bias toward action. Oh iya ya, kita kan maunya gerak cepat ya kadang. Betul. Kita itu naluriahnya maju aja. Dan baru berhenti atau belok kalau akal sehat kita ngasih sinyal, kayaknya cara ini nggak bakal berhasil deh.
Nah, menurut buku ini nih salah satu akar kenapa banyak orang sekarang gampang cemas berlebihan, ragu terus-terusan, atau malah analysis paralysis. Analysis paralysis. Kebanyakan mikir jadi nggak ngapa-ngapain ya? Iya itu, kelumpuhan analisis. Anak kecil itu secara alami punya kecenderungan bertindak ini. Nanti seiring pengalaman nambah, akal sehat bantu kita jadi akurat, percaya sama aturan yang udah teruji, pas situasi stabil, tapi juga gesit cepet nangkep anomali pas kondisi berubah. Balik lagi ke si pemilih saham tadi ya. Jadi akal sehatnya dia itu kemampuan deteksi kepadatan unknowns tadi ya. Tepat. Itu bantu dia bedain mana gejolak pasar sesaat, mana perubahan fundamental yang beneran. Jadi dia tahu kapan harus setia sama strategi lama, kapan harus kreatif cari yang baru. Oke. Terus gimana caranya nih kita biar punya akal sehat kayak gitu? Atau mempertajam yang udah ada lah. Si pemilih saham tadi kan ngakunya nggak selalu punya. Nah, itu dia. Dia bilang masa remajanya malah merasa jauh dari realitas. Perubahannya itu nggak instan, bukan juga karena kuliah katanya. Terus karena apa dong? Gara-gara baca buku, biografi Benjamin Franklin. Wow, Ben Franklin, tokoh abad ke-18, jadi inspirasi investor modern. Jauh juga ya nariknya. Iya, tapi ternyata relevan. Ben Franklin itu lahir 1706, contoh bagus. Pendidikannya nggak formal, belajarnya otodidak dari koran. Dia cepat sadar kalau koran itu punya dua tujuan yang kadang bertentangan. Apa tuh tujuannya? Menyenangkan pembaca, kasih cerita yang nyaman, neguhin moralitas umum, sama mendidik, kasih berita yang mengejutkan yang bisa ubah pandangan orang. Franklin ini ngembangin akal sehat editorialnya pas magang, terus sukses banget sama korannya sendiri. Dia bisa nyimbangin itu ya, antara yang tradisional sama yang baru? Persis, dia bisa nyimbangin kebijaksanaan tradisional kayak di Porachart's Almanach-nya yang terkenal itu, sama penemuan ilmiah baru kayak eksperimen petirnya. Kemampuan nyimbangin ini kunci suksesnya dia. Beberapa nasihat Franklin juga gitu ya. Ada yang kesannya hati-hati banget, kayak lambatlah memilih teman, lebih lambat lagi menggantinya. Iya, itu kan menekankan tradisi, kehati-hatian. Tapi ada juga yang kesannya buru-buru. Anda boleh menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Ini kan kayak kontradiktif ya secara logika. Nah, secara logika iya. Tapi akal sehat itu yang ngejembatanin. Kemampuan buat tahu kapan harus pegang yang udah teruji, kapan harus lompat cepat pas ada peluang baru. Itu intinya. Terus ada koneksi ke Benjamin Graham juga ya, mentornya Warren Buffett itu. Ada. Graham lahir 1894. Itu juga bangkit dari kemiskinan, sukses di banyak bidang, termasuk nemuin teori value investing. Dan Graham ini secara eksplisit bilang kalau dia nyontoh hidupnya Franklin dan suksesnya datang dari akal sehat yang dia pelajari dari Franklin. Wah, nyambung terus ya benang merahnya. Tapi penulis buku ini, si Fletcher, dia coba resapi nasihat Franklin, tapi ngerasa biasa aja. Iya, dia ngaku gitu. Nggak ada perubahan signifikan katanya di akal sehatnya. Makanya dia penasaran, terus nanya ke US Special Operations. Mereka ini juga ngagumin Franklin. Nanya ke Special Ops, buat belajar akal sehat. Kok bisa? Iya, kedengerannya aneh ya. Tapi ternyata Special Ops punya pandangan menarik soal ini. Fletcher nanya, gimana cara sebenarnya numbuhin kemampuan ini? Jawabannya, lumayan mengejutkan. Apa tuh jawabannya? Jawabannya berkaitan erat sama kecemasan. Tunggu, kecemasan. Bukannya itu negatif ya, yang harus dihindari. Kok malah bantu akal sehat? Pertanyaan bagus. Penulisnya sendiri juga awalnya mikir gitu. Dia cerita pengalaman pribadi pas anaknya cemas mau ujian sekolah. Terus? Psikiaternya jelasin, cemas itu timbul karena si anak nggak tahu isi tesnya apa. Ketidaktahuan ini micu otak bayangin macam-macam skenario bagaimana jika yang buruk. Nah, tiap skenario ini narik otak ke arah beda-beda. Jadi tegang mentalnya. Cemas deh. Oke, jadi cemas karena banyak mikir kemungkinan buruk ya? Iya, ini nyambung ke konsep masa depan bercabang dari kekuatan imajinasi. Tapi, kata psikiater itu, kecemasan itu sebenarnya sehat loh. Sehat gimana? Dia ngejaga kita tetap waspada di batas kemampuan kita dan malah jadi pendorong buat kita berkembang. Dan ternyata Special Operations setuju banget sama ini. Mereka malah ngelihat kecemasan sebagai alat intelijen yang krusial. Alat intelijen? Kok bisa? Gini, makin banyak skenario bagaimana jika yang bisa dibayangin otak, makin kuat rasa cemasnya. Ini ngasih sinyal.
ada hal tak diketahui di depan. Ini cara otak kita lewat narasi ngukur potensi volatilitas atau ketidakpastian. Oh, jadi kayak barometer ketidakpastian gitu ya? Bisa dibilang gitu. Sama kayak emosi lain yang dibahas di bab 3, kecemasan itu sinyal diagnostik. Cemas tinggi artinya narasi masa depan makin bercabang, artinya akal sehat lagi ngasih peringatan. Kamu lagi masuk masa nggak pasti nih, siap-siap tinggalin rencana lama ya. Wow, gila sih ini. Pandangannya jadi kebalik banget. Para operator itu malah bilang, Anda harus cemas untuk bertindak masuk akal. Betul. Orang yang terlalu santai, terlalu zen kata mereka, justru nggak nyambung sama realitas. Mereka kasih contoh orang-orang yang gagal pelatihan akal sehat mereka. Ada yang terlalu positif, nggak mau mikir negatif sama sekali. Ada yang terlalu percaya firasat, atau penjudi, atau orang yang terlalu nyaman dan berharap semua bakal baik-baik aja. Nah, iya. Penulisnya jadi sadar, pas dia lari ke arah ledakan di awal cerita buku, itu nunjukin nol akal sehat. Langkah pertama menuju akal sehat, kata operator, adalah merasa cemas tentang masa depan. Cemas itu normal dan perlu ya jadinya. Justru itu tandanya akal sehat kita hidup. Tanda akal sehat kita mati, itu kalau kita sama sekali nggak khawatir soal apa yang mungkin terjadi beberapa menit ke depan. Tapi ada tapinya nggak nih? Nanti malah cemas berlebihan terus. Nah, itu dia. Operator juga wanti-wanti. Cemas yang berlebihan itu justru nyabotase akal sehat. Gimana nyabotasenya? Ya, itu tadi bikin kita ninggalin rencana yang sebenarnya masih bagus, cuma gara-gara takut sama bayangan buruk yang belum tentu terjadi. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana nemuin keseimbangannya? Iya, gimana caranya biar waspada tapi nggak panikan? Gimana bayangin cukup skenario bagaimana jika buat ngukur volatilitas tanpa bikin kepala kita pecah? Nah, ini kuncinya. Langkah kedua buat bangun akal sehat itu adalah menyetel atau ngetun kecemasan kita. Menyetel kecemasan? Gimana caranya? Caranya, bersihin dulu proyeksi masa depan kita dari bayang-bayang masa lalu. Jadi, tiap kali Anda merasa cemas soal masa depan, coba tanya ke diri sendiri. Tanya apa? Ini cemasnya beneran soal masa depan, atau jangan-jangan ini cuma gaung dari masa lalu yang saya takutin keulang lagi? Buku ini bilang kebanyakan cemas kita soal masa depan itu sebenarnya akarnya di masa lalu. Oh, jadi ketakutan lama yang nongol lagi gitu ya? Iya, otak kita kan suka bayangin sejarah alternatif ya. Coba dulu saya begini, andai aja dulu saya begitu. Nah, itu sebenarnya otak lagi berusaha belajar dari kesalahan lalu. Terus cara belajarnya gimana biar cemasnya hilang? Cara praktis buat memperbaikinya adalah dengan memperbarui prosedur operasi standar atau SOP kita. Rencana atau kebiasaan andalan kita yang udah terbukti efektif. Maksudnya gimana? Gabungin pelajaran dari sejarah alternatif tadi ke dalam SOP Anda. Jadi, lain kali ketemu situasi mirip, Anda udah punya cara bertindak yang lebih baik, sesuai harapan Anda dulu. Kayak pilot belajar dari kecelakaan, atau insinyur keselamatan perbaiki prosedur pasca insiden. Oke, jadi update SOP kita berdasarkan pengalaman buruk masa lalu. Tapi gimana kalau kejadian masa lalu itu emang apes aja, bukan salah kita? Nah, itu poin penting. Hati-hati pas perbarui SOP. SOP yang bagus itu kan hasil pengalaman panjang. Kalau Anda nggak bisa bayangin perubahan yang nambah lebih banyak kebijaksanaan daripada nguranginnya, mending jangan korbankan pengalaman berharga cuma demi satu kekhawatiran. Jadi diapain dong cemas masa lalunya? Anggap aja masalah lalu itu nasib buruk, lepaskan kecemasannya, pertahanin SOP Anda, terima aja kalau nggak ada rencana yang sempurna. Ini proses mental ya untuk mengarsipkan ketakutan lama itu. Oke, jadi membersihkan kecemasan masa lalu itu intinya refleksi sadar ya. Tanya, ini relevan nggak sama masa depan? Kalau nggak, ya lepasin aja. Terus update SOP kalau memang ada pelajaran berharga. Tepat. Memproses ketakutan lama ini bantu otak kita mempertahankan aturan-aturan fundamental yang tahan lama. Tapi kan akal sehat bukan cuma soal pegang prosedur klasik aja. Ya, tadi katanya juga soal nangkep ancaman dan peluang baru kan? Nah, ya, ini butuh kewaspadaan aktif. Sumbernya dari mana? Dari kecemasan masa depan. Kecemasan masa depan, beda lagi nih. Beda. Ini kekhawatiran soal peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah separuh akal sehat yang lain, si pendeteksi kebaruan. Makin Anda rasain ini, makin tinggi potensi volatilitas di depan. Terus gimana ngelolanya? Biar nggak berlebihan juga. Kuncinya, fokus pada sekarang plus 1. Maksudnya? Fokus pada masalah atau kemungkinan yang mungkin muncul dalam waktu dekat. Bisa jadi nyata, bisa jadi enggak.
Ini bantu kita selesaikan known unknowns, ketidakpastian yang kita sadari, dan bikin otak kita lebih peka sama unknown unknowns, ketidakpastian yang nggak kita sadari. Jadi akal sehat kita maksimal. Jadi ada dua jenis kecemasan yang perlu dikelola beda ya? Yang satu dibuang, yang satu difokuskan ke jangka pendek. Persis. Ringkasan dari Special Operations yang mereka tulis di kartu saku buat rekrut. Kecemasan masa lalu, NOL. Proses jadi SOP andal terus lupain. Dan kecemasan masa depan, dekat. Fokus ke kemungkinan di masa depan, dekat. Sekarang +1, biar siap nangkep peluang atau ancaman pas dunia berubah. Kebanyakan orang malah kebalik ya katanya. Iya, kata mereka gitu. Stres mikirin yang udah terjadi dan malah coba ngeramal atau nyegah hal yang jauh banget di masa depan, yang belum tentu kejadian. Oke. Kalau kita balik ke contoh para pemilih saham sukses tadi, berarti mereka secara intuitif udah pakai mekanisme dua bagian ini ya? Kelihatannya begitu. Sebelum transaksi, mereka proses dulu kegelisahan masa lalu mereka. Pas lagi transaksi, fokus mereka tajam banget ke momen pasar berikutnya. Sekarang +1. Intinya, mereka nyetel kecemasan mereka. Walaupun mungkin mereka nggak belajar langsung dari Franklin ya. Mungkin nggak, tapi mereka meniru para pewaris akal sehat Franklin yang pakai teknik kecemasan masa lalu, NOL, dan kecemasan masa depan, DKT ini. Ada contoh spesifiknya. Siapa gitu? Ada. Buat contoh kecemasan masa lalu, NOL, kita lihat Warren Buffett. Dia kan dilatih sama Benjamin Graham, muridnya Franklin. Buffett ini ngembangin aturan Graham, fokus harga termurah hari ini, pakai wawasannya sendiri soal peran kecemasan di pasar. Gimana tuh wawasannya? Buffett sadar, banyak investor itu belum memproses kegagalan emosional mereka di masa lalu. Jadi, pas pasar goyang dikit aja, ada aksi jual sementara, mereka itu kayak ngalamin kilas balik kecemasan soal krisis besar. Panik deh. Mirip kayak pengalaman Buffett sendiri yang mual kalau mau bicara di depan umum itu ya. Nah iya, dalam cengkeraman cemas masa lalu itu, pasar jadi jual saham bagus murah-murah. SOP-nya Buffett apa? Be greedy when the market is scared. Serakah saat pasar takut. Dia manfaatin kepanikan pasar itu. Kuncinya karena dia udah beres sama kecemasan masa lalunya sendiri ya. Kayak takut bicara publiknya yang diatasi itu. Tepat sekali, dia udah proses itu. Nah kalau contoh buat kecemasan masa depan, dekat. Siapa tuh? Kita lihat James Simons, pendiri Renaissance Technologies. Dia ini PhD matematika, pernah kerja di Institute for Defense Analysis, IDA, tahun 60-an. IDA. Itu apa? IDA itu dibentuk setelah satelit Sputnik Soviet bikin Amerika kaget bukan main. Sebelum Sputnik, Amerika terlalu pede ngabain aturan akal sehat pertama. Cemaslah sedikit soal masa depan. Akibatnya ya kalah start di perlombaan luar angkasa. Pasca Sputnik, publik sama pemerintah AS panik, terus malah overkoreksi. Bayangin ancaman yang jauh di masa depan, usulin proyek macam-macam tapi nggak fokus. Nah, IDA ini ditugasin buat milih investasi keamanan nasional yang bijak dengan fokus ke masa depan dekat, sekarang +1. Biar bisa reaksi cepat sama hal tak terduga di perang dingin. Terus Simons gimana? Simons ini nyerap fokus akal sehat IDA ke kekhawatiran masa depan dekat ini. Dia terapkan ke investasi setelah dia nggak di IDA lagi dan bikin Renaissance Technologies. Oh, jadi dia bawa prinsip itu ke dunia finansial ya? Ya, awalnya sukses pakai algoritma orang lain, James Axe. Tapi pas algoritma itu mulai nggak oke, Simons karena didorong kecemasannya sendiri, dan dia nggak percaya gitu aja sama matematika sempurna atau komputer yang buta, dia ganti si Axe ini sama Elwin Berlekamp. Berlekamp ini pakai model apa? Nah, dia pakai model sekarang +1. Fokusnya ke volatilitas jangka pendek dan eksploitasi anomali pasar, informasi pengecualian gitu. Hasilnya luar biasa. Dan Simons terus adaptasi ya? Betul. Berkat kecemasannya yang udah disetel dengan benar, dia terus adaptasi. Rekrut talenta baru lagi, pas model Berlekamp mulai pudar keunggulannya. Dia jago banget mainin kecemasan masa depan. Dekat, jadi bisa berselancar di gelombang peluang baru dengan cepat. Jadi, intinya banget nih ya, kecemasan itu bukan tanda ada yang salah sama diri kita. Kalau disetel dengan benar, pakai prinsip kecemasan masa lalu, 0, dan kecemasan masa depan, dekat, kecemasan malah jadi alat akal sehat yang super ampuh ya. Tepat. Dia ngasih tahu kapan kita nggak tahu, biar kita nggak buang-buang energi kreatif pas situasi lagi stabil dan konsistensi lebih penting. Dan biar kita simpan intuisi sama imajinasi kita buat momen-momen volatil pas adaptasi benar-benar dibutuhin. Ini benar-benar ngubah cara pandang saya soal kecemasan sih. Bukan sesuatu yang harus dimusnahkan, tapi dikelola ya.
Betul sekali. Nah, sekarang gimana kalau kita coba hubungin akal sehat ini sama 3 kekuatan primal lain yang udah kita bahas di babak sebelumnya? Intuisi, imajinasi, sama emosi. Oh iya, bener juga. Biar kelihatan gambaran besarnya ya, gimana keempatnya ini kerja bareng? Oke. Intuisi kan tugasnya nangkap info pengecualian ya, yang aneh-aneh gitu. Nah, info ini micu pertanyaan why dan skenario bagaimana jika baru buat si imajinasi. Oke, intuisi ngasih bahan bakar buat imajinasi. Iya, terus imajinasi mempertajam dan memperluas skenario-skenario itu, bantu kita mecahin masalah dan manfaatin peluang. Emosi di sisi lain, dia kayak ngasih umpan balik, Umpan balik gimana? evaluasi kinerja kita dalam cerita hidup kita. Ngasih sinyal kalau kita lagi kesulitan proses kejadian sulit, dan bantu kita nemuin tujuan pribadi yang ngasih arah. Terus akal sehat masuk di mana? Nah, akal sehat yang barusan kita bahas panjang lebar ini, tugasnya ngevaluasi lingkungan eksternal. Dia yang nentuin kapan kita bisa pede maju pakai rencana lama karena situasinya familiar, dan kapan kita harus cepat-cepat adaptasi sama ancaman atau peluang baru karena situasinya berubah. Jadi akal sehat ini kayak manajernya gitu ya, yang milih strategi mana yang paling pas buat situasi saat ini berdasarkan input dari kekuatan lain dan penilaian kondisi luar. Bisa dibilang gitu, pas banget. Buku ini bilang cerita hidup yang kita pikirkan soal diri kita, itu sebenarnya rencana hidup kita. Rencana hidup? Iya, dan rencana hidup ini jadi sumber dari semua rencana kita yang lain. Rencana-rencana ini tidak muncul begitu aja, tapi ditempa sama keempat kekuatan primal tadi. Intuisi itu mencetuskan rencana, imajinasi membentuk rencana, emosi menopang rencana, dan akal sehat memilih rencana yang tepat buat momen yang tepat. Wow. Keempatnya ini, kalau kerja bareng, itulah yang disebut kecerdasan primal. Jenis kecerdasan yang sering banget diabaikan sama pendidikan modern. Padahal, ini bagian dari sifat purba kita. Butuh perangkat keras biologis yang AI nggak punya, dan ini yang bikin kita bisa bertindak cerdas di tengah ketidakpastian dan perubahan. Jadi jelas banget ya, akal sehat itu bukan cuma sekedar pengetahuan umum biasa atau logika standar. Ini sistem pemantauan ketidakpastian internal kita, ditenagai sama kemampuan unik manusia buat sadar batas pengetahuannya dan ngerespon pakai adaptasi, bukan cuma kalkulasi. Betul, kita semua punya ini meskipun mungkin kekuatan kita lebih nonjol di area primal yang lain. Tapi, ya itu tadi, keempatnya, intuisi, imajinasi, emosi akal sehat, paling bagus kerjanya kalau terintegrasi. Coba deh Anda renungin sejenak. Gimana sih akal sehat Anda biasanya bekerja? Kapan terakhir kali Anda benar-benar sadar kalau Anda nggak tahu sesuatu yang penting? Dan apa respons alami Anda pas itu? Nah, sebagai penutup nih, coba kita pikirin ini deh. Kalau akal sehat yang ditenagai kecemasan yang udah di-setel bener tadi, bantu kita navigasi antara pegang aturan lama sama lompat ke peluang baru. Gimana caranya Anda bisa secara sadar ngelatih otot akal sehat Anda tiap hari? Latihan harian ya? Gimana caranya? Mungkin nggak usah di keputusan gede dulu. Coba di pilihan-pilihan kecil aja. Bisa nggak Anda sengaja nempatin diri di situasi yang sedikit aja di luar zona nyaman? Bukan buat cari sensasi ya, tapi buat ngamatin dan ngenalin sinyal tahu nggak tahu dari dalam diri Anda. Oh, jadi kayak eksperimen kecil gitu ya? Iya, melatihnya dalam skala kecil mungkin bisa nyiapin Anda lebih baik buat ngadepin ketidakpastian yang lebih gede nanti. Anggap aja ini latihan mental buat ngasah kecerdasan primal Anda. Gimana caranya biar makin peka sama sinyal-sinyal itu?